Setiap cewek yang baca buku ini, dia akan selalu menangis. Sampai ternyata buku ini tuh isinya kayak gini guys. Jadi awalnya lagi di perpustakaan, cewek ini bener-bener kepo banget nih ngeliat temennya kok nangis ya baca buku ini. Akhirnya di perpustakaan itu dia cari buku yang sama seperti apa yang temennya baca. Dia mulai baca juga dong bukunya dan dia bener-bener kaget banget pas buka. Dia malah ikutan nangis karena dia melihat dirinya sendiri dan bahkan dia bisa melihat masa depannya di mana dia itu akan dihabisi nyawanya sama yang jaga perpustakaan. Di situ akhirnya dia baru sadar kenapa temennya itu nangis dan takut banget. Ternyata si penjaga perpustakaannya juga melihat buku tersebut dan udah siap untuk menghabisi nyawa dua murid ini. Lagi membawakan berita, tiba-tiba ada gempa bumi guys, dan ini yang mereka lakukan, ini parah banget. Jadi saat lagi live, tiba-tiba mereka diguncang gempa dengan kekuatan 7,1 SR. Dimana waktu itu ini terjadi di California Selatan. Nah, presenter berita ini bernama Juan dan Sarah lagi bersiaran di stasiun CBS dan lagi memberitakan soal gempa. Tapi guncangan studio mereka benar-benar kuat banget, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke bawah meja. Dan kok kalian bisa bayangin guncangannya tuh benar-benar hebat banget guys. Tapi yang hebatnya mereka tetap masih bisa profesional. Setiap cewek ini pakai kacamata, dia bisa selalu melihat ada barcode di atas kepala orang. Ternyata untuk ini. Nah, pas dia nge-scan salah satu temennya, ternyata isinya tuh data personal temennya. Dan bahkan dia bisa tahu masa depan temennya tuh kayak gimana. Akhirnya karena dia penasaran, dia coba deh nge-scan teman baiknya Lily. Dia kaget banget pas tahu ternyata masa depan Lily dia itu akan meninggal hari ini juga. Dan juga di gedung kantor ini, akhirnya dia membawa kabur Lily. Tapi tiba-tiba dia curiga sama satu orang di lift ini. Ternyata satu orang di lift ini yang akan menghabisi nyawa Lily. Pas dia mau kabur dan terjebak di lift, tapi semuanya udah terlambat. Cewek ini selalu nggak dibolehin untuk taruh sepatu mengarah ke ranjang. Ternyata karena ini. Jadi cewek ini selalu dibilangin sama temennya jangan pernah taruh sepatu kayak gini. Karena kalau misalkan dia taruh kayak gini, dia akan membuka dunia lain untuk masuk ke dunianya. Makanya akan banyak setan datang ke tempat dia. Tapi untungnya tiba-tiba ada temennya datang yang mengusir setan tersebut dengan kasih kaca supaya setan tersebut sadar dunia dia bukan di sini. Nah, pas temennya tahu Lily itu taruh sepatu kayak gini, temennya langsung marah-marah dong. Pantas aja akan ada setan di sini, kamu itu taruh sepatu sembarangan. Tapi tiba-tiba temennya itu jatuh pingsan. Dan pas dia ngaca, dia itu juga nggak ada wujudnya sama sekali. Ternyata si cewek ini sengaja taruh sepatu mengarah ke ranjang karena temennya ternyata udah meninggal. Dia itu sengaja ingin membalikkan temannya lagi supaya temannya bisa bersama-sama dengan dia. Setiap ibu ini gendong bayi, dia itu akan selalu masukin mukanya ke dalam plastik. Ternyata karena ini. Jadi di sini malaikat maut kaget banget ngelihat ibu ini kok serem banget ya. Kenapa dia selalu menidurkan bayinya dengan menggunakan plastik di kepalanya? Bahkan dia itu benar-benar gak bisa bernafas sama sekali. Ternyata dia itu udah meninggal dan semasa dia hidup dia itu benar-benar tertekan banget sama orang tuanya, sama mertuanya, bahkan sama suaminya. Dia bahkan merasa gak bisa hidup lagi dan terkekang banget, seperti gak bisa nafas dan ada di dalam plastik. Nah, karena dia saking stres dan depresinya, akhirnya dia masukin mukanya sendiri ke dalam plastik, sehingga dia itu mengambil nyawanya sendiri. Akhirnya si ibu itu harus meninggalkan anaknya karena perbuatannya sendiri. Seorang ayah tiba-tiba kehilangan mukanya karena dia itu utang 300 juta. Jadi anak-anaknya panik banget sama ayahnya ini. Ayahnya utang 300 juta untuk ngebiayain cewek yang dia suka. Tapi ternyata pas dia tahu cewek yang dia suka itu ternyata cowok. Jadi si ayah benar-benar nyesel banget. Pas menantunya mau nolongin dia, ayahnya malah ngatain kalau misalkan mantunya itu miskin. Bahkan istrinya juga ngatain dia. Jadi mereka itu bilang si cowok ini gak usah sok bantu-bantu deh. Tiba-tiba pas mereka lagi ngomel-ngomel, datanglah cowok kayak ini. Yang mana ayahnya itu langsung seneng banget karena ayahnya pengen jual anaknya ke cowok ini. Padahal anaknya udah punya suami kan. Karena menurut ayahnya cowok ini doang yang bisa beresin semua utangnya dia. Tapi pas dia lagi berlaga, tiba-tiba ayah dari cowok yang kaya ini minta maaf. Minta maafnya ke mantunya yang dianggap miskin dong. Ternyata selama ini mantunya pura-pura miskin aja padahal dia adalah orang terkaya di negaranya. Satu rumah sakit ini gak ada yang percaya sama tukang bersih-bersih kalau pasien ini kesurupan. Sampai akhirnya ini yang terjadi. Jadi semua dokter di rumah sakit udah ngerubungin pasien ini yang benar-benar teriak-teriak terus. Nah tiba-tiba tukang bersih-bersihnya bilang kalau misalkan kamu gak bisa mengobati ibu ini karena ibu ini kesurupan. Yang masuk di sini adalah setan. Jadi pakai obat apapun yang gak bisa sembuh. Tapi dokternya meremehkan, aduh kamu siapa? Memangnya kamu lebih pintar daripada dokter?
Sampai tiba-tiba ibunya udah tambah lama tambah sekarat. Dan datanglah orang paling dipercaya di rumah sakit ini. Nah, cowok ini bilang cuma satu orang yang bisa sembuhin ibu ini karena ibu ini benar-benar ada setan di dalamnya. Dan ternyata orang itu adalah tukang bersih-bersihnya yang selama ini adalah guru terkenal yang lagi menyamar doang. Cewek ini kaget banget, setiap dia nangis air mata yang keluar itu adalah madu, ternyata karena ini. Jadi dari bocil, cewek ini selalu nangis setiap hari nggak pernah berhenti. Karena dia baru sadar setiap dia nangis, apapun yang dia pingin itu selalu terkabulkan. Mau beli baju dikasih, mau naik jabatan sama bosnya dikasih. Makanya setiap hari dia selalu melatih nangisnya supaya makin lama makin natural. Tapi tiba-tiba dia itu kena azab, dimana tangisan dia berubah menjadi madu. Dan tiba-tiba banyak lebah langsung menghampiri dia sampai dia itu meninggal. Cewek ini selalu dirantai sama pacarnya dan dipaksa untuk imut terus setiap saat. Jadi kalau misalkan sehari-hari ceweknya itu bakal dirantai dan dia bakal digunting rambutnya selucu mungkin. Pokoknya cowoknya pingin dia benar-benar imut banget karena cowoknya pingin bikin video buat dia. Karena video tersebut bisa menghasilkan uang yang banyak banget. Akhirnya cewek ini udah gak tahan lagi. Cewek ini kabur, tapi tiba-tiba rantainya itu ternyata bisa nyetrum, yang bikin ceweknya itu benar-benar kesetrum dan hampir meninggal. Ternyata ceweknya itu bukan manusia, tapi itu adalah kucing. Seringkali manusia itu tidak sadar memperlakukan kucingnya dengan tidak layak, padahal kucingnya menderita. Cewek cabi ini nekat minum racun yang bikin dadanya itu bisa membesar setelah 10 jam. Jadi kisahnya cewek ini benar-benar insecure banget sama tubuhnya yang berat banget, tapi dia itu naksir sama satu artis ini. Dia ngelihat artis ini ternyata cuma suka cewek yang di bawah 45 kilo. Akhirnya dia berusaha bungkus badannya pakai plastik, makan makanan sehat supaya dia turun berat badan tapi nggak turun-turun juga. Tapi tiba-tiba dia mendapat racun yang katanya bisa bikin dia kurus selama 10 jam doang. Di situ karena dia cantik banget, dia langsung menarik perhatian artis tersebut. Tapi ternyata setelah 10 jam badannya itu akan kembali menjadi normal. Di situ dia panik banget karena dadanya udah terlihat membesar lagi. Akhirnya dia minta kalau misalkan dia pingin kurusnya itu permanen. Tapi resikonya dia akan kehilangan sahabatnya akan lupa sama dirinya. Dan dia baru sadar artisnya itu suka sama dia cuman karena dia cantik doang. Dan dia juga baru menyadari kalau sebenarnya dia itu suka banget sama sahabatnya. Akhirnya dia memilih badan aslinya dia aja, yang penting dia nggak kehilangan sahabatnya. Artis ini selalu datengin rumah orang yang nggak dikenal untuk menghabisi nyawanya satu persatu ternyata. Jadi kisahnya di sini ada bocil yang lagi sendirian di rumah karena orang tuanya itu lagi pada pergi. Tapi tiba-tiba di rumahnya ada yang ketok-ketok dan ada suara cewek. Awalnya dia pikir itu adalah mamanya, tapi dia nggak berani buka juga. Sampai pas malam hari dia baru ketemu mamanya dan dia bilang kalau misalkan tadi itu ada cewek. Dan tengah malam si cewek itu datang lagi dan mau menghabisi nyawa si bocil itu. Akhirnya si bocil itu terselamatkan, namun dia ke rumah sakit. Karena ternyata saat si cewek itu lagi mau menghabisi nyawanya, kakaknya itu bantuin si bocil tersebut. Pas diselidiki, wanita ini ternyata adalah mantan artis yang sekarang udah gak terkenal. Dan karena dia stres udah kehilangan semua ketenarannya, makanya kerjaan dia pingin menghabisi nyawa orang aja. Cowok ini pura-pura hamil padahal di dalam perutnya isinya tuh uang semua. Jadi cowok ini terkenal di kalangan temennya kalau dia itu sering bercanda, tapi bercandanya itu keterlaluan. Temennya ditumplekin kue, kalau ada temennya makan dibilang gendut. Pokoknya semuanya dia bilang itu tuh cuma bercanda doang. Sampai tiba-tiba dia ketemu uang yang banyak banget, tapi dia malah dikejar-kejar karena dikira maling. Akhirnya dia berdandan seperti cewek hamil gitu, padahal di dalam perutnya itu isinya uang semua. Nah dia seneng banget dong, apalagi dia ketemu nenek-nenek yang malah membantu dia untuk ngumpet. Nah akhirnya dia bisa menikmati uang banyak itu, tapi tiba-tiba uangnya berubah semuanya jadi kertas. Ternyata sebenarnya dia itu dijebak, dibikin pertunjukan sama temen-temennya yang selama ini dendam sama dia. Karena dia sering bercanda berlebihan, akhirnya temennya membuat seperti ini. Bahkan dengan alasan bercanda juga karena udah menipu dia. Cowok ini ngajak gebetannya untuk makan buah dada wanita lain. Jadi kisahnya cewek ini benar-benar gak sengaja ketemu sama cowok yang super ganteng. Dan dia benar-benar langsung jatuh cinta sama cowok ini. Tiba-tiba si cowok ngajakin dia ke rumah dan dia dibuat pingsan. Ternyata si cowok itu memang suka banget ngegebet cewek-cewek cantik untuk diambil dagingnya satu persatu. Dan diambilnya dalam keadaan mereka semua itu masih hidup. Supaya dagingnya pas dijual benar-benar fresh banget. Sampai akhirnya cewek yang terakhir itu pura-pura kalau misalkan dia itu juga psikopat dan suka juga makan daging yang sama seperti cowoknya.
Akhirnya si cewek dipaksa dong untuk makan buah dada dari wanita lain. Pas dia pura-pura suka, abis itu dia langsung muntah-muntah. Tapi dia itu mempunyai strategi supaya cowoknya itu percaya sama dia. Akhirnya cowoknya juga udah mulai terjebak nih, jadi jatuh cinta sama cewek ini karena cewek ini memiliki kesamaan. Tapi ternyata itu semua strategi ceweknya supaya dia bisa kabur dan menolong semua cewek yang terjebak di situ. Bahkan akhirnya dia itu bisa selamat.